Ketika ada seseorang yang melakukan puasa mutih, jelas akan ada reaksi dari alam gaib, termasuk jin. Iya, Mbak. Reaksinya pun bermacam-macam, Mbak. Ada yang responnya baik, ada yang responnya buruk. Yang memiliki karakter baik, mereka kan senang, akan menyambut tirakat seseorang ini dengan senang hati. Yang pertama, kita harus bisa menjadikan dunia ini ada di dalam genggaman kita. Maksudnya apa, Mbak? Maksudnya begini, Mbak. Kita jangan memprioritaskan dunia sebagai tujuan. Ini maksudnya. Jadi dunia ini jangan kita masukkan ke dalam hati. Ketika kita memasukkan urusan duniawi kita ke dalam hati kita, maka timbulnya penyakit hati. Kita akan merasa iri ketika orang lebih dari kita, ketika orang memiliki kesuksesan, hidupnya lebih baik, maka akan timbul di dalam hati kita, pikiran kita, rasa iri. Ini maksudnya. Jadi adanya kita selalu bermasalah dengan diri kita sendiri, itu disebabkan oleh hal-hal ini. Kita terlalu memprioritaskan dunia, lalu kemudian kita jadikan kematian itu ada di pelupuk mata kita, sehingga kita akan selalu terkontrol ketika akan melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk marah, tersinggung, iri drengki, dan sebagainya. Ini akan terkontrol. Kita akan lebih bisa mengendalikan diri kita. Kadang kita sudah berusaha untuk bersabar, untuk ikhlas, untuk menerima, untuk selalu memberi. Kadang kita kan seperti itu. Tapi penerimaan orang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Kalau kita benar-benar ikhlas, kita sabar karena Gusti Allah. Iya, Mbak. Kita nggak butuh kesabaran kita itu dinilai orang, keikhlasan kita itu dinilai orang. Kita nggak butuh seperti ini. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi karena Gusti Allah, maka kita nggak akan bermasalah ketika orang menerimanya salah, atau bahkan mungkin menganggap kita yang macam-macam, buruk dan sebagainya. Kita tidak akan terpengaruh oleh anggapan-anggapan orang yang semacam ini, karena kita sudah ikhlas, sudah sabar, sudah memberi karena Gusti Allah. Jadi intinya di dalam keseharian kita harus tahu cara menyikapi apapun yang kita hadapi. Iya, Sehingga kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan ya, Mbak. iya betul. Memang harus seperti itu, Mbak. Pertanyaan berikutnya, Mbak. Ya, Mbak sudah banyak menjelaskan tata cara puasa mutih dari sebelum dan sesudah melakukan tirakat puasa mutih. Pertanyaan kali ini, apa reaksi jin atau makhluk gaib ketika melihat orang yang melakukan tirakat puasa mutih? Monggo udaranya, Mbak. ketika ada seseorang yang melakukan puasa mutih, Ya, terlepas orang ini dalam melakukan tirakat puasa mutihnya benar atau salah, jelas akan ada reaksi dari alam gaib, termasuk jin. iya, Mbak. Reaksinya pun bermacam-macam, Mbak.
Ada yang responnya baik, ada yang responnya buruk. Bagi alam gaib atau makhluk alam gaib yang memiliki karakter baik, mereka kan senang akan menyambut tirakat seseorang ini dengan senang hati. Mereka seperti halnya kita yang merasakan senang ketika ada orang yang sama-sama makhluknya Gusti Allah melakukan kebaikan, punya tujuan berbuat baik. Mereka akan sangat senang dan tidak menutup kemungkinan makhluk gaib atau jin ini mereka akan hormat kepada kita, segan kepada kita. Bukan takut, Mbak. Kadang kita kan sering mendengar lah dari banyak orang yang mengatakan bahwa dengan ini, dengan mantra ini, dengan ayat ini, maka jin akan tunduk, jin akan takut kepada kita. Itu menurut saya kurang tepat, Mbak. Iya, Mbak. Jadi alam gaib itu memiliki segalanya, memiliki kemampuan yang melebihi dari manusia. Satu contoh yang gampang, sedikit sekali manusia yang mampu melihat alam gaib, jin dan sebagainya. Akan tetapi makhluk gaib semuanya bisa melihat alam manusia. Nah, ini kelebihan yang saya maksud. Iya, Mbak. Kalau memang mereka takut kepada kita, lalu apa yang takutkan mereka? Nah, ini. Jadi mereka bukan takut, tapi segan menghormati kita karena ketaatan kita kepada Gusti Allah, karena baiknya akhlak kita, karena dekatnya kita kepada Gusti Allah. Maka mereka akan segan dan menghormati. Karena pada hakikatnya seluruh makhluk di alam semesta ini semuanya itu takut kepada Gusti Allah. Gak ada satupun yang gak takut. Malah terkadang yang gak takut itu justru manusia yang gak takut kepada Gusti Allah. Lalu yang kedua, bagi makhluk gaib yang memiliki karakter jahat atau buruk, mereka akan memberikan rintangan kepada kita, menghalangi upaya kita, mengganggu kita, agar apa yang kita lakukan itu gagal. Iya. Dan makhluk gaib yang memiliki karakter jahat, dia akan senang ketika melihat seseorang yang melakukan tirakat dengan tujuan baik, akan tetapi mereka gagal. Ini reaksi dari alam gaib atau dari para jin. Maka hendaklah ketika kita menjalani tirakat-tirakat kejawen ini, hendaklah dengan maksimal. Yang sering saya sampaikan, kesabaran kita, keikhlasan kita, kemantapan dan keyakinan kita, itu menjadi modal penting. Menjadi modal penting untuk berhasil dan tidaknya kita dalam melakukan tirakat ini.